Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Tuhan, pagi hari ini kita bersukacita di hadapan Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa, sehingga Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur akan setiap kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, pagi hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat hari-hari yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa kalau hari ini kami ada, kami kuat semua oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Untuk itu Tuhan, biarlah pujian ini boleh kami naikkan di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami karena kasih Tuhan yang besar atas hidup kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau sembah Tuhan kita untuk menyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan lewat setiap pujian dan kemuliaan. Kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Menyatakan di hadapan-Mu yang mengubah kehidupan hidup.
kasih-Nya yang mengubah. Yes, kasih-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya, ingat pilurnya yang sembuhkan luka
karya-Mu yang ajaib Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga kami punya Tuhan Allah seperti Engkau. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau membuat kami berharga di hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Karena ada satu pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kami dan menerima kami apa adanya, yaitu kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menaikkan setiap ucapan syukur kami, setiap puji-pujian kami Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami para pelayan-pelayan-Mu dan seluruh jemaat-Mu, semua ada dalam cengkeraman Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini kami boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami boleh menari di hadapan Tuhan, karena Tuhan Allah yang sudah menebus hidup kami dan menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan dan bersuka cita, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita percaya Bapak Ibu kita dikasih oleh Tuhan. Amin. Kasih-Nya sungguh besar bagi setiap kita ya. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini. Allah bangkit. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu,
bangga kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Jangan tegang Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan pujian ini bahwa oleh darah anak domba hidup kita sudah ditebus dan kita boleh menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Dengan iman mari nyatakan kita pujikan pujian. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah yang kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita. Dengan iman katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Domba, haleluya. Amin. Hanya oleh darah anak domba kuasa iblis sudah dipatahkan. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita bernyata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, percaya dengan Tuhan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi menyatakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu Esther yang akan naikkan doa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih atas kami yang saat hari ini boleh bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan saat hari ini Tuhan, kami akan menyisihkan sebagian dari berkat Tuhan yang boleh kami terima. Berkati kami yang saat hari ini boleh mempersembahkan sedikit dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami percaya semua ini demi kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih atas kemurahan-Mu saat hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Masa depan yang penuh dengan pengharapan itu terjadi dalam hidup kami. Karena kuasa maut sudah dikalahkan dan hidup kami dipulihkan. Anugerah-Mu yang besar menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati untuk kami menerima firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
Mari nyatakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari bersyukur buat kasih Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengakui, sungguh Kau ajaib. Mari naikkan syukur-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur. Kami serahkan pada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang membuat kami begitu berharga. Karena kasih-Mu Engkau melayakkan kami. Karena kasih-Mu kami diangkat dari kegelapan kepada satu terang yang ajaib. Dan pagi hari ini Engkau melayakkan kami untuk kami datang menghampiri tahta suci-Mu, tahta kudus-Mu, untuk kami menaikkan syukur kami karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami buka hati untuk firman-Mu, berbicaralah ya Roh Kudus. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Ketika benih firman itu ditanam, firman itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami makin dibaharui dari sehari ke sehari untuk kami makin menyenangkan hati Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, kita siapkan hati untuk kita terima firman Tuhan. Kita membuka di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Kita akan membaca secara bergantian. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Ayat 13 saya baca, 14 Bapak Ibu Saudara secara bersama, 15 saya dan 16 Bapak Ibu Saudara. Demikian kita akan membacanya. Sudah ketemu, katakan amin. Baik. Efesus pasal 4 yang ke-13 sampai dengan 16 begini firman Tuhan, ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Demikian pernyataan firman Tuhan. Yang berbahagia yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, ada satu kebahagiaan dan sukacita ketika orang tua menerima anak yang baru lahir. Tentunya kegembiraannya begitu luar biasa ketika seorang bayi lahir di dunia, tetapi saya percaya tidak ada satupun orang tua yang berharap bayinya tidak bertumbuh. Semua orang berharap anaknya ini bisa bertumbuh dengan normal, punya harapan untuk belajar duduk, belajar berjalan, kemudian belajar bicara, dan akhirnya menjadi orang yang dewasa, yang matang. Saudara, kalau sampai seorang anak tidak bisa bertumbuh, artinya ada masalah yang serius pada anak tersebut. Betul? Maka Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam kehidupan rohani. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami kelahiran baru. Waktu kita mengaku Yesus, Engkaulah Juru Selamatku, masuklah di dalam hatimu. Ini menjadi satu momen di mana kita lahir baru. Ini momen yang sangat penting, tetapi saudara, saya mau katakan ini bukan tujuan akhir hidup kita. Ini hanyalah titik awal perjalanan iman kita, saudara. Ketika kita lahir baru, meskipun saya sering kali bicara lahir baru, tetapi lahir baru itu bukan tujuan bukan tujuan akhirnya. Lahir baru itu baru titik permulaan perjalanan iman kita. Tujuan akhirnya apa? Kedewasaan penuh di dalam Kristus. Amin. Nah saudara, sayangnya banyak dari kita salah tebak, terjebak dalam pola pikir yang salah. Kita mungkin merasa puas kalau kita sudah percaya, sudah terima Yesus, tanpa ada satu kerinduan dari kita untuk kita bisa bertumbuh. Ya bahkan tidak sedikit orang yang menjadikan iman kekristenan itu menjadi sesuatu yang instan dan konsumtif. Maksudnya apa? Bapak saudara, kita hidup di era cepat saji, ya kan? Dulu kalau mau bikin santan itu mesti beli kelapanya, dikupas, mesti diparut, kemudian kita peras gitu ya. Sekarang enggak usah. Pergi ke minimarket, tinggal beli yang sudah siap saji. Apa? Nah itu nggak perlu repot. Kita belanja, kalau dulu mesti ke toko, ke pasar gitu ya. Sekarang di tempat tidur, bangun tidur bisa belanja. Betul? Tinggal kita buka Android kita, buka HP kita belanja, barang sampai di rumah. Semua instan, bahkan layanan juga instan. Sekarang bikin KTP, bikin KK enggak perlu ke Dukcapil, tinggal dari rumah, dikirim elektronik, kita cetak sendiri sudah jadi. Layanan instan, saudara. Nah, pola pikir yang instan ini akan berbahaya kalau itu masuk dalam kehidupan rohani kita.
Banyak orang Kristen juga pengennya instan, mujizat instan. Pokoknya ke gereja dapat mujizat. Pengennya jawaban doa juga instan. Sekali berdoa, amin, Tuhan kabulkan. Tidak mau melewati proses, saudara. Imannya tidak mau bertumbuh. Padahal yang namanya pertumbuhan itu memerlukan waktu, memerlukan kesetiaan, memerlukan kedisiplinan, saudara. Ini pola pikir yang instan, masuk dalam gaya hidup iman kita. Ada juga yang konsumtif. Daripada enggak ke gereja lumayan ada hiburan, bisa nyanyi-nyanyi gitu ya. Itu konsumtif, saudara. Ya, daripada di rumah cuma enggak ada kegiatan ke gereja, bisa nyanyi-nyanyi bengok-bengok gitu. Bukan salah nyanyinya, tetapi kalau pola pikir kita sudah salah, tujuannya itu sudah salah, jadi salah, saudara. Atau mungkin kita berharap ya banyak gereja-gereja modern ya mendatangkan pembicara yang top, artis, atau mungkin yang pelawak-pelawak yang firman Tuhannya lucu-lucu gitu ya. Ketawa semua. Begitu sampai di rumah firmannya apa mau ya, pokoknya lucu lah ya. Saudara, itu konsumtif, memuaskan jiwa saja, untuk kepuasan jiwani, tetapi tidak pernah terlibat aktif untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ibarat anak kecil hanya bisa minta, pengen dilayani terus tetapi tidak mau melayani. Itu anak kecil, saudara. Yang lebih bahaya kalau masih tetap kanak-kanak, saudara, secara rohani maksudnya, masih mudah tersinggung, ya masih apalagi mudah goyah imannya ketika ada suara kanan kiri yang menekan kita. Kemudian masuk juga pengajaran-pengajaran baru lewat media sosial yang tidak alkitabiah, kita terima saja. Sulit mengampuni, sulit mengasihi, ini kan kanak-kanak secara rohani. Nah, Paulus melihat ini, ternyata ini sudah ada sejak gereja awal, gereja mula-mula. Karena itu Efesus pasal yang ke-4 yang ke-13 sampai 16 yang kita baca tadi, ini menjadi satu penegasan bahwa tujuan Allah bagi kita itu untuk bertumbuh secara rohani. Amin. Menuju kedewasaan penuh sama seperti Kristus. Dan saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa kedewasaan itu hanya bisa dicapai dalam konteks tubuh Kristus. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Ketika apa? Ketika ada kesatuan iman di situ, ketika kita hidup saling memperlengkapi, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, maka kita akan bertumbuh di situ. Maka Bapak Ibu Saudara, menjadi perenungan buat kita di bagian awal, apakah kita masih menjadi anak kecil rohani yang hanya mau dilayani, ataukah kita sudah mulai menjadi dewasa di dalam Kristus? Apakah kita hanya puas dengan iman yang dangkal, ataukah kita sungguh-sungguh rindu bertumbuh untuk serupa dengan Kristus? Apakah kita melihat diri kita sebagai bagian dari tubuh Kristus yang bertumbuh bersama-sama, atau kita masih suka berjalan sendiri? Nah, hari ini kita akan bicara dua hal, saudara. Yang pertama, kita ini sebenarnya belum dewasa rohani. Yang kedua, bagaimana kalau supaya kita bisa bertumbuh dewasa? Yang pertama, kita masih belum dewasa rohani. Saudara, kalau saya bicara kita, itu artinya saya dan saudara.
Ketika kita ada di gereja, jangan heran makanya kalau kita menemukan banyak orang yang belum dewasa secara rohani. Itu bukan sesuatu yang mengherankan. Ya karena gereja memang bukan tempat orang yang sempurna, saudara. Aku masih berdosa, aku masih banyak kekurangan. Ya memang gereja tempatnya orang yang bukan sempurna. Tempat di mana orang-orang percaya kepada Kristus sedang bertumbuh itu di gereja. Bertumbuh untuk dewasa. Namun saudara, meskipun kita sering menemukan orang-orang yang demikian, belum sempurna, jangan kita kemudian mentoleransi diri. Ya ketika ada ketidakdewasaan rohani dalam diri kita, kemudian kita, enggak apa-apa. Bukan begitu maksudnya. Artinya di sini justru kita dibentuk, kita introspeksi diri, kita tidak boleh puas dengan kondisi rohani kita saat ini. Amin. Tetapi harus terus maju, harus bertumbuh. Saudaraku, kita mungkin melihat kelemahan orang lain ya. Kita akan menemukan banyak orang itu begini, orang itu begini. Kita bisa menemukan, tetapi kita juga harus jujur pada diri kita sendiri, saudara. Terapkan satu prinsip dalam kehidupan kita. Dia mungkin salah, tetapi aku juga tidak lebih benar. Nah kalau kita punya prinsip ini, kita tidak akan mudah menghakimi orang. Dia boleh salah, dia mungkin salah, tetapi aku pun sebenarnya juga tidak lebih benar. Artinya kita semua itu masih dalam proses, saudara, proses bertumbuh, amin. Makanya kita perlu saling membangun satu dengan yang lain. Kita butuh komunitas. Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara perhatikan, di situ ada kata kita. Paulus tidak menyebut kamu, tetapi menggunakan ungkapan kita. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Artinya apa? Paulus sendiri menempatkan dirinya masih dalam proses pertumbuhan. Paulus sendiri juga mengakui masih belum sampai kepada tahap yang namanya kedewasaan penuh. Saudara, Paulus itu penulis 2/3 dari perjanjian baru, saudara. Alkitab yang kita baca dalam perjanjian baru 2/3-nya ditulis oleh Paulus. Dan Paulus yang menulis 2/3 dari perjanjian baru berkata, merasa bahwa kita masih perlu bertumbuh. Apalagi kita. Amin. Saudara, dalam bahasa Yunani kata anak-anak itu adalah bayi sebenarnya. Infant, artinya bayi. Jadi kalau bayi itu bukan anak yang sudah bisa berjalan, bukan, saudara. Bukan anak yang sudah bisa bicara, bukan. Yang namanya bayi itu masih lemah, masih rapuh, sangat bergantung kepada orang lain. Nah keadaan seorang yang baru percaya, sudah lahir baru, betul, tetapi belum otomatis dewasa. Sama seperti bayi, saudara. Dia lahir bayi, perlu waktu untuk bisa berlatih berjalan, perlu waktu untuk bisa berlatih makan, perlu waktu untuk bertumbuh. Nah demikian juga dengan iman kita perlu proses untuk pendewasaan. Apa yang menjadi tanda bahwa kita itu sebenarnya belum dewasa rohani? Dan ini nanti biar menjadi satu bahan refleksi buat kita, perenungan buat kita masing-masing. Saudara, kalau kita bicara tanda-tanda kedewasaan, kita perlu mengingat anak-anak kita, saudara. Waktu masih bayi, waktu mereka masih kecil. Dan itu mirip sekali.
ada egois dan hanya peduli pada diri sendiri. Efesus pasal 4 ayat yang kedua, Paulus itu memberikan satu nasihat begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Itu orang yang dewasa. Karakter ini harusnya yang dimiliki oleh orang yang dewasa rohani. Tetapi kalau tadi yang saya sebutkan, lemah lembut, rendah hati, sabar, menunjukkan kasih itu belum ada, artinya kebalikannya yang ada, saudara. Yang ada pasti egois, yang ada pasti keras hati, yang ada pasti mementingkan diri sendiri. Saudara, bukankah anak kecil juga demikian? Seringkali hanya mementingkan diri sendiri. Pokoknya ora cocok nangis. Betul? Minta ini, minta itu, nangis yang penting. Nggak nyaman, ya nangis, marah langsung begitu ya. Yang dituntut apa? Cuma perhatian dari orang tuanya. Menuntut perhatian dari orang-orang sekitarnya. Nah begitu juga dengan orang yang masih kanak-kanak rohani, masih bayi rohaninya. Mudah tersinggung, merasa kurang diperhatikan terus. Pokoknya fokusnya kudu aku. Lebih fokus pada bagaimana orang itu memperlakukan mereka, memperlakukan dirinya sendiri daripada kita memperhatikan orang lain. Jadi yang ada egois dan tidak peduli pada orang lain, tapi yang diperhatikan hanya dirinya sendiri, fokusnya kepada dirinya sendiri. Kemudian orang yang belum dewasa, dia juga tidak mampu membedakan ajaran yang benar dan salah. Saudara, orang yang belum dewasa secara rohani cenderung menganggap semua pengajaran itu sama. Yang penting firman yang disampaikan oleh pendeta, gitu ya. Tapi belum tentu yang disampaikan pendeta itu juga firman, saudara. Kadang-kadang ya keluar dari firman. Nah hari-hari ini saudara kan begitu, banyak pengajaran. Mudah menerima tanpa menyaring, sama seperti anak kecil ya kan. Anak kecil itu apa saja yang ditemui masuk ke mulut. Betul? Ketemu apa barang kecil hitam gitu aja ya masuk ke mulut. Ya. Saya ingat anak-anak saya ya ketika masih kecil. Ya, dia ada rumput. Rumput itu juga masuk ke mulut. Dipikirnya juga makanan. Bahkan ketika masih kecil ya dia mainan apa air kencingnya sendiri dipek-pek gitu ya masuk ke mulut, saudara. Itu anak kecil. Apapun masuk. Nah hari-hari kan kita dengar khotbah di media, di YouTube, mengikuti seminar kemanapun, seminar, ikut kegiatan ini itu, menerima semuanya tanpa menyaring berdasarkan firman Tuhan. Seperti bayi yang memasukkan apa saja ke mulutnya, entah biskuit, mainan pun juga masuk ke situ, bahkan benda-benda berbahaya pun juga masuk ke mulutnya. Demikian juga orang yang masih bayi rohani, dia tidak akan bisa membedakan makanan rohani yang sehat mana, yang tidak sehat mana, yang beracun mana. Akibatnya banyak orang yang gampang terbawa arus, saudara. Anak-anak Tuhan gampang terbawa arus, mengikuti tren rohani terbaru, muncul pengajaran-pengajaran baru, dan itu menyeret iman kita ke sana. Tampaknya rohani tetapi begitu menyesatkan, dan kita mesti hati-hati. Kalau kita masih gampang begitu, kita mesti introspeksi diri. Jangan-jangan kita masih anak-anak, belum bisa memilah ini baik, ini buruk, ini benar atau salah. Ada lagi yang tidak stabil, mudah terombang-ambing. Paulus berkata bahwa anak-anak rohani mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, di ayat 14 tadi ya. Bayi juga mudah berubah suasana hatinya, saudara. Dalam 1 detik tiba-tiba tertawa, nanti beberapa detik kemudian tiba-tiba menangis. Ya, jadi suasana hatinya itu gampang sekali berubah.
Demikian juga orang yang masih bayi rohani, hidup mereka terlalu bergantung pada apa yang dengan namanya pengalaman emosional. Kita akan mudah mendapati orang yang begitu bersemangat, begitu bersukacita ketika ada mujizat. Kita akan mudah mendapati ketika ada orang yang begitu senang ketika jawaban doanya dikabulkan, ketika ada mujizat. Tetapi ketika doanya belum dijawab Tuhan, langsung kemudian kecewa, kemudian tawar hati, tidak punya gairah, bahkan ada yang tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan, saudara. Karena apa? Pengalaman imannya itu dipengaruhi oleh emosionalnya, apa yang dia dapat. Makanya saudara, suatu saat ketika Tuhan Yesus itu menegur murid-muridnya, Tuhan mengutus murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya itu ada 70 murid kalau tidak salah, diutus Tuhan. Kemudian murid-murid ini datang kembali kepada Tuhan, Tuhan, aku senang, aku bersukacita karena roh-roh itu takluk ketika aku menengking berdoa. Oh, roh-roh itu takluk, orang sakit disembuhkan, orang timpang berjalan, gitu ya. Artinya intinya bahwa murid-murid ini senang ketika dia bisa melakukan mujizat. Kemudian Tuhan Yesus berkata begini, jangan kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah kalau namamu itu terdaftar di surga. Dengan kata lain begini saudara, iman kita tidak boleh didasarkan pada pengalaman yang spektakuler. Ketika kita diberkati, ketika kita berdoa kemudian mujizat terjadi, itu tidak jadi pengalaman rohani yang kuat saudara. Tetapi kita justru harus lebih berbangga kalau kita berakar pada kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Kalau nama kita itu tercatat di surga. Jadi kita tidak mudah diombang-ambingkan saudara. Mau sehat, mau sakit, tidak masalah. Amin. Yang penting Yesus. Mau diberkati, mau belum diberkati, nggak apa-apa. Yang penting tetap ikut Yesus. Yesus tetap baik. Mau terjadi masalah hari ini dan Tuhan belum mendengarkan doa-doa kita, itu tidak akan menggoncang iman kita, tidak akan mengombang-ambingkan kepercayaan kita, saudara. Kalau hari-hari ini kita masih suka diombang-ambingkan, berarti kita masih dalam proses, belum dewasa, saudara. Nah, reflektifnya apa? Apakah kita masih mudah terseret oleh berbagai ajaran baru tanpa menimbang dengan firman Tuhan? Apakah kita masih sibuk memikirkan diri sendiri dan gampang tersinggung? Apakah kita masih naik turun dalam iman, tergantung pada suasana hati atau pengalaman tertentu? Kalau diberkati semangat, kalau kurang diberkati ya loyo. Nah, itu pengalaman iman yang tergantung pada suasana hati. Kalau pas sakit ya malas gitu ya, tetapi pas sehat semangat misalnya gitu ya, atau kebalikannya. Itu tergantung dengan suasana hati, saudara. Nah, kalau iya berarti kita masih dalam tahap ketidakdewasaan rohani, saudara. Namun saudara, kita tidak harus tetap di situ. Tuhan memanggil kita untuk terus bertumbuh menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Amin. Jangan hanya stagnan di situ. Kalau ini masih terjadi, jangan hanya berhenti di situ. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh. Amin. Bagian kedua. Hanya 2 poin hari ini, saudara. Haleluya. Melalui apa kita bisa bertumbuh dewasa? Bapak Ibu saudaraku, hidup Kristen sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa setelah mereka percaya kepada Yesus, kemudian dibaptis, menganggap sudah selesai. Oh sudah selesai ini. Padahal sesungguhnya itu adalah garis awal. Ya, saya sebutkan itu baru garis awal. Ketika kita dibaptis percaya Yesus itu baru permulaan dari sebuah perjalanan iman yang panjang, saudara. Sama seperti seorang bayi yang baru lahir, kelahirannya itu bukan akhir, tetapi
awal dari proses pertumbuhan ketika dia lahir di dunia itu awal. Dia mengalami proses pertumbuhan menuju satu kedewasaan. Nah, dalam kehidupan rohani, saudara, bukan hanya apakah saya sudah diselamatkan, tetapi pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah saya juga sedang bertumbuh menuju kedewasaan? Nah, ini menjadi satu kesalahpahaman yang ada di zaman sekarang. Banyak orang Kristen hanya mengejar kedewasaan rohani, tetapi dengan cara yang individual, dengan sendiri. Ya, berpikir bahwa kan saya bisa berdoa sendiri Pak di rumah. Kan saya bisa membaca Alkitab lewat Android saya, lewat HP saya, dimanapun, tanpa butuh orang lain. Saya tidak butuh persekutuan, tidak perlu saya bersekutu, tidak perlu melayani. Cukup, yang penting hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Saudara, ini bukan salah ya, doa pribadi, renungan pribadi itu juga penting. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa kedewasaan rohani itu tidak bisa dicapai sendirian. Nanti saya jelaskan, saudara. Pada prinsipnya manusia tidak bisa melakukannya sendiri, saudara, tanpa bantuan orang lain. Makanya suami butuh istri, betul? Adam itu butuh Hawa. Sehebat apapun dan sekuat apapun kita itu butuh orang lain. Samuel, hari Kamis kemarin Samuel butuh Imam Eli. Musa butuh Harun, butuh Yosua. Jadi Alkitab memberikan penegasan bahwa kedewasaan itu tidak bisa dicapai dengan kesendirian, dengan individual. Efesus pasal 4 yang ke-13 menegaskan kepada kita pertumbuhan rohani terjadi sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sudah perhatikan, sampai kita. Lagi-lagi saya menegaskan di sini. Bukan sampai aku, bukan sampai engkau, bukan sampai kamu, tetapi sampai kita, artinya saya dan saudara. Kalau bicara tentang kita itu bicara tentang sekumpulan orang yang melibatkan diri saya dan saudara. Nah, artinya kedewasaan ini adalah perjalanan bersama dalam satu konteks tubuh Kristus, saudara. Kita itu diibaratkan seperti arang dalam perapian, saudara. Jika arang itu tetap bersama satu dengan yang lain, maka arang ini akan tetap menyala, apinya akan tetap menyala dengan baik. Tetapi ketika satu dipisahkan akan segera padam, saudara. Demikian juga dengan iman kita. Terlepas dari persekutuan tubuh Kristus, kita tidak akan pernah mencapai kedewasaan penuh. Makanya Rasul Paulus ya dalam bacaan tadi menegaskan bahwa Allah itu menghendaki kita bertumbuh menuju kedewasaan penuh. Ini digambarkan dengan tubuh Kristus. Menggunakan gambaran tubuh, Kristus adalah kepala, kita adalah anggota tubuhnya. Jadi saudara, tubuh itu hanya bisa sehat jika setiap anggotanya itu juga bertumbuh dan berfungsi dengan baik sesuai bagiannya masing-masing. Bayangkan saudara, kalau yang bertumbuh cuma kakinya, tangannya tetap kecil kayak bayi, tidak bisa normal, saudara. Betul? Tidak bisa dewasa. Ini aneh kan gitu ya. Atau mungkin kebalikannya, yang bertumbuh tangannya, kakinya tetap kecil seperti bayi, tidak bisa jalan, saudara. Jadi tubuh itu bisa sehat kalau setiap anggotanya itu bertumbuh dengan baik dan berfungsi sebagaimana fungsinya, sebagaimana bagiannya, saudara. Jadi dengan kata lain, kedewasaan rohani itu bukan sekedar urusan pribadi. Yang penting aku mbak Tuhan, yang penting aku lah doa. Bukan cuma itu, saudara. Itu bukan ya
Doa itu penting juga, tetapi kita tidak bisa bertumbuh secara penuh. Tetapi kedewasaan itu adalah sesuatu yang kita capai bersama di dalam konteks tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk saling memperlengkapi. Kita dipanggil untuk saling menopang, saling membangun agar tubuh Kristus ini sehat, saudara. Jadi bukan hanya tangannya saja yang bertumbuh, bukan hanya kakinya saja yang bertumbuh, tapi semuanya bertumbuh. Efesus pasal 4:11 dikatakan bahwa Tuhan memberikan rasul-rasul ya. Tadi tidak kita baca, tetapi di situ nanti ditegaskan Tuhan itu memberikan rasul-rasul, memberikan nabi-nabi, memberikan penginjil, gembala, pengajar-pengajar bagi gereja ya. 5 jawatan gereja untuk memperlengkapi. Berarti bahwa tugas pemimpin gereja itu bukan hanya untuk melayani jemaat. Jadi saya bukan hanya untuk melayani, tetapi juga memperlengkapi saudara supaya saudara juga bertumbuh dan melayani. Makanya di gereja ini saudara, pelayannya itu multikultur, usianya juga macam-macam, ada yang muda, remaja, ada yang dewasa, semua melayani. Dan saudara, kita semua itu punya panggilan kekristenan yang bukan hanya sekedar kita datang ke gereja setiap minggu, tetapi kita semua dipanggil, diperlengkapi ketika saudara di tempat ini menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Maka saudara, saya bisa nyebut saudara juga hamba Tuhan. Kan seringkali konteks hamba Tuhan itu ya pendetanya. Oh enggak saudara, saudara juga hamba Tuhan. Saudara, karena saudara diperlengkapi. Saudara hamba Tuhan di rumah, saudara hamba Tuhan di pekerjaan saudara, saudara hamba Tuhan di pasar, saudara hamba Tuhan di sekolah, saudara hamba Tuhan yang sekolah di kampus, hamba Tuhan di kampus, dimanapun ditempatkan saudara hamba Tuhan. Amin. Ayo katakan kanan kiri, kamu hamba Tuhan. Ayo katakan kanan kiri saudara, kamu hamba Tuhan. Ingatkan kanan kiri saudara, kamu hamba Tuhan. Jadi enggak main-main saudara hamba Tuhan saudara. Ini tujuan dari semua yang kita lakukan saudara di gereja, agar kita diperlengkapi dan bertumbuh secara dewasa. Artinya jika Rasul Paulus mengatakan bahwa gereja itu bertujuan untuk membawa orang kepada kedewasaan, maka ya ketika kita ketemu dengan orang-orang yang belum dewasa, tidak usah heran. Ya memang kita diperlengkapi untuk makin dewasa. Di sini gereja berperan bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai tempat untuk kita diperlengkapi dan bertumbuh bersama. Amin. Jadi saudara kita, saya dan saudara masih dalam proses pertumbuhan menuju kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Kenapa? Dewasa itu tidak bisa sendirian saudara. Ada satu logika rohani yang perlu kita renungkan. Dewasa itu tidak bisa sendirian. Kalau kita sepenting aku mbak Tuhan, sepenting aku doa sendiri pribadi, ya sepenting aku baca Alkitab sendiri itu dilakukan. Tapi tidak bisa saudara. Karakter Kristus itu hanya terbukti melalui relasi saudara. Jadi kedewasaan rohani itu bukan diukur oleh seberapa paham kita firman Tuhan, seberapa hafal, seberapa kusuk kita berdoa, atau seberapa lama kita mungkin berdoa. Tetapi ukuran kedewasaan adalah karakter Kristus yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Itu ukurannya. Dan saudara, karakter itu hanya bisa ditempa melalui relasi, melalui hubungan kita dengan orang lain. Kalau saudara pengen sabar, kesabaran itu tidak bisa diuji jika kita sendirian. Tuhan aku pengen sabar tapi dewe, ya mesti sabar nek dewean, ya kan? Coba ditemukan dengan orang yang membuat marah, sabar marah. Jadi kesabaran itu bisa terlatih ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda karakter saudara, atau bahkan mungkin menjengkelkan kita, menyebalkan kita. Ketemu dengan orang yang kita tidak suka, yang menyebalkan, kita masih sabar tidak? Tolok ukurnya itu saudara.
Maka kenapa logika rohani ini penting? Karakter Kristus itu hanya terbukti kalau kita dalam satu relasi. Saudara pengen rendah hati, kerendahan hati tidak bisa berarti apa-apa kalau kita hanya hidup menyendiri. Bagaimana kita bisa mengukur diri kita rendah hati sementara kita tidak punya relasi dengan orang lain? Tidak bisa, saudara. Kerendahan hati hanya bisa diuji ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain. Ketika pendapatnya dia tidak cocok dengan pendapat kita, bagaimana respon kita? Lek kita ngeyel, pokoknya kudu manut. Nah, ini rendah hati pun enggak. Atau mungkin ketika kita punya kelebihan dari orang lain, apa gitu ya, merasa sombong. Jadi saudara, sebenarnya kerendahan hati itu bisa diuji kalau kita ketemu dengan orang lain yang berbeda pendapat, ketemu dengan orang lain yang mungkin lebih kemampuannya lebih di bawah kita. Alat ujinya itu saudara. Kalau kita ingin bertumbuh dalam kasih, kasih itu bukan hanya sekedar perasaan di hati saudara. Kasih itu nyata ketika kita harus belajar mengampuni. Nah, kalau namanya mengampuni berarti harus ada orang yang menyakiti kita. Betul? Kita namanya kasih itu harus belajar menerima. Kalau kita mau belajar menerima berarti harus ada orang yang menolak kita. Kalau kita tidak mungkin bisa bilang mengasihi kalau kita tidak mau melayani, saudara. Melayani orang yang sulit dikasih, melayani orang yang tadi mengecewakan kita, melayani orang yang membuat kita jengkel. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih itu kalau tidak ada itu, saudara? Kristus memberikan penegasan, kasihlah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Jadi kasih itu tidak bisa terwujud tanpa sesama. Tanpa orang lain tidak bisa diwujudkan, saudara. Kita mau ngomong sama tembok tidak bisa, aku mengasihimu, nanti orang gila, saudara. Ada satu film, saya ingat film orang yang tersesat, ya, orang tersesat salah satu pulau, tidak ada orang, dia hanya sendiri, ya. Wah, dia mengekspresikan kasihnya dengan apa? Dengan bola. Karena yang tersisa adalah bola voli gitu ya, mungkin bola voli. Dia bola voli ini dikasih mata, dikasih gambar hidung, gambar mulut, kemudian dikasih penyangga gitu, dia bicara dengan bola ini. Tidak bisa, saudara. Meskipun ada bola, kita tidak bisa mengungkapkan kasih kita. Mengasihi itu hanya bisa diwujudkan kalau ada sesama, ada relasi, ada orang yang mungkin menyakiti kita, yang mengecewakan kita. Yang kedua, bahwa ada satu karunia rohani yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, dan itu fungsinya untuk saling melengkapi, saudara. 1 Korintus pasal 12 nanti dijelaskan bahwa gereja ini tubuh Kristus. Tidak ada satu anggota pun yang memiliki semua karunia. Nanti disebutkan ada banyak karunia di situ. Dalam 1 Korintus 12 nanti dibaca sendiri, ya. Dan karunia saling melengkapi. Ada yang punya karunia menasihati, karunia bernubuat, karunia mengajar. Tidak ada satu orang yang sama. Semua diberi karunia yang berbeda. Dan fungsinya apa? Ini memperlengkapi. Ada yang dipanggil untuk mengajar, ada yang diberikan hati untuk punya belas kasihan, untuk menolong, ada yang diberikan hikmat, ada yang diberikan karunia iman untuk bertahan dalam penderitaan. Ini saling melengkapi, saudara, satu dengan yang lain, saling menguatkan. Tidak ada yang bisa berjalan sendirian. Artinya apa? Kekurangan saya diperlengkapi oleh saudara. Jangan menganggap saya orang yang sempurna, saudara, ya. Meskipun saya sering menyampaikan firman Tuhan, wah Pak Pendeta, Pak Budi kan sudah baik, sudah sempurna mungkin, ya. Enggak, kita semua belum sempurna, masih dalam proses pertumbuhan. Kekurangan saya diperlengkapi oleh kelebihan saudara.
kekuatan saudara itu menutupi kelemahan saya. Maka dengan cara itu yang bertumbuh bukan hanya saya, tetapi saudara juga bertumbuh. Seluruh tubuh harus bertumbuh. Jadi bisa kita bayangkan kalau mata tidak bisa berkata kepada mata memang tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau, tidak bisa saudara. Begitu juga seorang Kristen tidak bisa berkata, aku cukup dengan Tuhan, aku tidak butuh engkau, tidak bisa. Artinya saudara bertumbuh dewasa itu kita harus sadar bahwa kita itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin. Jika satu anggota tubuh sakit, maka semuanya sakit, harusnya begitu. Jika satu anggota bagian kuat, maka semua diuntungkan, harusnya begitu saudara. Maka saudara, mari kita refleksi yang terakhir. Investigasi hatimu. Wah, kata-katanya investigasi ya. Investigasi hatimu, apakah saya bertumbuh secara rohani? Apakah saya lebih rendah hati hari ini? Apakah saya lebih mampu mengendalikan diri hari ini? Apakah saya memiliki damai sejahtera hari ini? Dan beranikah kita untuk bertanya kepada orang lain, menurutmu apakah saya makin rendah hati? Menurutmu apakah hari ini saya lebih sabar? Menurutmu apakah hari ini saya bisa mengendalikan diri? Nah, nanti di rumah dipraktekkan, suami istri praktek, menurutmu aku piye? Nanti sambil keluar ditanya sama satu dengan yang lainnya, menurutmu aku sekarang gimana? Apakah lebih sabar? Nek sing lawannya sabar opo? Nah, itu berarti belum. Itu investigasi hati. Ya, kita butuh orang lain, saudara, yang bisa menilai. Makanya kadang-kadang saya tuh diingatkan istri, ya saya kan juga masih belum sempurna, saudara ya, masih bertumbuh. Istri saya kadang mengingatkan saya, ya saya terima memang ya. Dan istri saya pun juga kadang-kadang saya ingatkan, itu namanya saling. Kita tuh tidak bisa sendiri, kita tuh butuh orang lain. Nah saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita masih dalam proses. Kita masih menemukan banyak ketidakdewasaan dalam diri kita, di dalam gereja. Tetapi kabar baiknya kita tidak biarkan sendiri, saudara. Ada Yesus Kristus sang kepala gereja yang sudah lebih dulu berjalan di depan kita memberikan teladan. Memberikan teladan dewasa rohani yang sempurna. Dialah yang dengan rendah hati datang ke dunia, taat sampai mati di kayu salib, bangkit untuk memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru. Kita tidak mungkin menjadi dewasa hanya dengan usaha dan disiplin kita sendiri, saudara. Tetapi karena Kristus sudah menebus kita, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, serta tubuh Kristus yang satu dengan yang lain saling menopang, maka kita akan dimampukan untuk bertumbuh menjadi dewasa penuh. Amin. Jadi saudara, Injil menggerakkan kita untuk bertumbuh. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Amin. Injil memberikan cara kepada kita bahwa di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus itu kita bisa mencapai yang namanya kepenuhan secara sempurna. Nah saudara, hari ini mari kita punya komitmen untuk setia dalam persekutuan tubuh Kristus. Amin. Karena di situ kita ditempa menuju dewasa. Mari kita mau diperlengkapi dan melayani, tidak lagi menjadi bayi rohani yang hanya menuntut, tetapi dewasa yang memberikan dan membangun. Mari kita punya komitmen untuk hidup berakar pada Injil. Sebab hanya Injil Kristus yang memampukan kita bertumbuh sejati sampai kita sempurna. Saudara, tinggalkan sifat anak-anak kita. Mari kita bertumbuh saling memperlengkapi, saling mengasihi sampai kita semua mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Dan pada akhirnya seluruh dunia akan melihat Kristus itu nyata
dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita akan siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Naikkan satu pujian. Siap dibentuk di tangan berapa kuasa roh ku dibaharui selalu. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Pak Susilo, Pak Bapak Surgawi, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Tiba saatnya kami akan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami, baik yang melayani maupun yang menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagikan bejana. Siap dibentuk. Siap dibentuk di tangan dengan urapan Kuasa roh ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumahmu di tanganmu untuk kehendak pakailah sesuai rencana rumah sepertimu. mau sepertimu Mari kita bangkit berdiri. Setiap jalanku memuliakan sepertimu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita renungkan hari ini mengingatkan bahwa tujuan hidup rohani kita adalah bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Pertumbuhan itu tidak hanya terjadi lewat pengetahuan, tetapi melalui satu persekutuan
dengan Kristus sebagai kepala dan dengan kita sebagai tubuhnya. Perjamuan kudus dalam momen di mana kita diingatkan pada dasar pertumbuhan iman kita, yaitu karya salib Kristus. Tanpa salib kita tidak mungkin diselamatkan. Tanpa kebangkitan Kristus kita tidak mungkin mengalami kehidupan yang baru. Ketika kita makan roti dan minum cawan, kita menyatakan bahwa hidup kita bersumber pada Kristus. Sama seperti tubuh memerlukan makanan untuk bertumbuh, demikian juga jiwa kita, roh kita hanya bisa bertumbuh jika kita terus melekat kepada Kristus, sang roti hidup. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah satu tubuh. Kita tidak dapat bertumbuh sendiri. Kita dipanggil untuk saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun. Melalui persekutuan ini kita diajar meninggalkan sifat kekanak-kanakan rohani dan melangkah menuju kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Karena itu saudara, mari kita periksa hati kita masing-masing. Apa kita datang dengan kerendahan hati? Apakah kita sungguh-sungguh mengingat pengorbanan Kristus? Apakah kita mau memperbaharui komitmen kita untuk hidup di dalam kasih dan ketaatan kepadanya? Mari kita sambut perjamuan kudus ini dengan iman, pengucapan syukur dan kerinduan untuk terus bertumbuh menjadi serupa sampai dewasa penuh di dalam Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga kami boleh memiliki karakter-karakter yang ilahi, karakter kasih, mengampuni, menerima satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami bersyukur untuk persekutuan pagi hari ini. Biar tempat ini kami makin diubahkan Tuhan. Melalui setiap persekutuan, disiplin rohani yang kami kerjakan, kami boleh diperlengkapi untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang melayani, yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga kami pada saatnya mencapai satu kesempurnaan penuh untuk kami serupa dengan Engkau. Berkati firman-Mu, meteraikan firman ini di hati setiap kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus menerjemahkan dan mengubahkan hidup kami. Terlebih memampukan setiap kami untuk kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan. Jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan.
Hari Rabu nanti ada doa puasa tepatnya jam 9 pagi sampai selesai. Kemudian Kamis persekutuan rumah tangga, nanti kita minta di gereja, saudara. Ya di gereja karena apa? Sekalian kita ada ucapan syukur 100 hari dipanggilnya Bapak Gembala John Edi. Ya sudah dipanggil Tuhan. Jadi sudah 100 harinya mestinya hari ini, saudara. Tetapi saya pikir kalau hari ini nanti kurang efektif, jadi hari Kamis nanti kita akan ada ucapan syukur di tempat ini ya. Jam 6:30 sampai dengan selesai, saya mengundang Bapak Ibu saudara bisa hadir untuk bersama-sama dengan kita di tempat ini. Hari Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai, anak-anak sekolah minggu dibekali dengan firman Tuhan. Silakan anak-anak sekolah minggu bisa diantar. Tantangan kita berat, saudara ya. Anak-anak ini tantangannya berat, jadi zaman sudah modern, kalau kita tidak perlengkapi sejak awal nanti terlambat, saudara ya. Jadi antar mereka supaya cinta Tuhan sejak awal. Amin. Hari Sabtu ada ibadah youth muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Silakan yang muda remaja bisa berkomunitas dengan baik, bertumbuh bersama, diperlengkapi Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu kita ketemu kembali di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mengundang Bapak Ibu saudara bisa hadir kembali. Silakan mengajak rekan saudara kenalan ya supaya bisa bersama-sama dengan kita beribadah, mempermuliakan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan bertumbuh bersama. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi pengumuman kita sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari. Saya mohon bangkit berdiri kembali untuk kita bisa berdoa menerima berkat Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa Surgawi, Bapa yang baik. Setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami sudah menaikkan pujian syukur kami, biar pujian penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah memberikan korban syukur kami, setiap taburan kami korban syukur kami. Engkau Allah yang tidak pernah melupakannya. Engkau Allah yang mengembalikan secara berlipat kali ganda. Kami sudah menerima firman-Mu, biar firman kebenaran dimeteraikan di hati kami dan mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tiba saatnya kami pulang dan kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Namun sebelumnya Bapa, kami mau berdoa buat setiap umat-Mu yang pagi hari ini datang di hadapan-Mu, mungkin dengan segala bentuk pergumulan mereka. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang di dalam pemulihan Tuhan pulihkan dengan sempurna. Yang mengalami pergumulan dalam ekonomi, Tuhan Engkau buka jalan. Ketika kami berharap kepada Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami. Yang bergumul memberikan keturunan, beri keturunan. Yang memberikan pekerjaan, buka jalan, beri pekerjaan. Yang memberikan pasang hidup, beri pasang hidup yang sepadan daripada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, Engkau Allah yang mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kami. Yang tidak bisa hadir juga Engkau melawat mereka, apapun menjadi kerepotan mereka Tuhan, Engkau tolong mereka. Supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami suatu saat bersekutu kembali memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk Pak Parto, berdoa untuk Bapak Ibu Parto, berdoa untuk Ibu Gini juga dalam pemulihan, berdoa juga untuk Ibu Markamah, berdoa untuk Ibu Care, berdoa untuk Ibu Darmo dalam pemulihan, Ibu Parti, Pak Dianto, Pak Sukaria, Pak Fran, Ibu dari Ibu Agustina, dan siapapun yang tidak sempat hamba-Mu sebutkan, Engkau juga menilik mereka, menyempurnakan kesembuhannya, pemulihannya. Yang sudah usia lanjut berikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dan perlindungan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Setiap para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah, mampukan mereka untuk mengatur bangsa kami dengan baik. Berikan stabilitas nasional yang baik. Aparat keamanan TNI Polri mampukan mereka untuk menjagai keadaan bangsa kami supaya segera pulih, mengatasi setiap persoalan-persoalan yang terjadi dengan baik. Dan kerinduan kami Engkau mencurahkan roh pertobatan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Praji Mantoro, Iremoko dan sekitarnya di mana kami tinggal. Biar kota kami mendapat lawatan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dipakai menjadi saluran berkat, menjadi terang dan garam. Terkhusus gereja di tempat ini, biar gereja ini menjadi tempat di mana kami bertumbuh, di mana kami diperlengkapi Tuhan, supaya kami makin serupa dan segambar dengan Tuhan. Biar tempat ini menjadi rumah doa,
Mereka yang datang kepadamu dengan pergumulan, Engkau mendengar doa mereka. Mereka yang datang kepadamu dengan keluh kesah dan sakit, Engkau menyembuhkan mereka. Ada pertumbuhan kualitas, pertumbuhan kuantitas terjadi atas gereja ini. Mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan, pelayanan malaikat terjadi atas gereja ini, sehingga makin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang, kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami. Engkau memberkati sawah ladang ternak yang kami kerjakan, usaha pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Engkau yang terus membawa kami naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman. Rumah tangga kami diberkati Tuhan, hidup nikah kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan. Ketika kami keluar dari kediaman kami ada berkat, dan ketika kami masuk kembali tambah berkat Tuhan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu, alahkan pandangan surga, terimalah berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.